Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang akan kita baca setelah ini ialah hadis yang mengungkap tentang apa selera Rasulullah, hobi Kanjeng Nabi beserta para sahabat-sahabatnya. Kita ini semuanya kan punya hobi, punya selera. Tapi adakah selera kita itu benar? Selera kita itu menunjukkan tingginya kualitas kita? Orang itu kan kualitasnya bisa juga dilihat dari hobi dan seleranya. Makanya kalau kita punya selera nantinya berbeda dengan Nabi serta para sahabatnya, ya harus untuk kita berubah. Harus kita luruskan. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia bisa menjadikan keinginannya sesuai dengan kitab dan sunnah, sesuai dengan yang diingini Allah dan Rasulnya. Baru orang itu sempurna imannya. Dengannya hadis ini mengungkap selera Nabi Muhammad dalam urusan duniawiyah ini apa. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mentasheh pemahaman hadis nanti ini. Yang pertama, Rasul SAW bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalatha. Yang aku suka dari dunia kalian ini 3 hal. Yang pertama, at-tib, wangi. Rasul suka wewangian. Makanya kata ulama, kalau kita punya uang habis buat beli minyak wangi, itu kita enggak boros, enggak berlebihan. Karena itu hobinya Rasulullah. Saya akan mensyarahkan makna wangi ini dengan jelas dan gamblang. Ulama berkata, wangi ini ada 2 macam. Ada wangi hissi, ada wangi maknawi. Ada yang dimaksud Rasul suka wewangian, yaitu hal yang wangi. Makanya kita umat Islam harus wangi, pakai baju yang wangi. Kanjeng Nabi itu saking wanginya, kalau lewat dimanapun, beliau sudah lewat, beliau sudah enggak ada, wanginya masih ada. Saking wanginya Kanjeng Nabi. Sahabat cerita, saking wanginya Rasulullah, kalau salaman sama Rasulullah, bekas nempel tangannya Nabi ke tangan sahabat, wanginya itu tercium 3 hari 3 malam.
Saking wanginya telapak tangannya Rasulullah. Nah, selesai. Berarti makna yang pertama, Rasul suka wewangian, kita artikan wangi bohir. Kita umat Islam kudu wangi. Ke masjid wangi, kemanapun wangi. Bersih. Itu yang dicintai Rasul. Lebih-lebih ketika kita mau ke masjid. Makanya ulama berkata, orang yang habis makan bawang makruh. Dia itu berinteraktif dengan orang. Makan bawang mentah itu makruh. Kalau mau ke masjid, baunya nanti ganggu orang, makruh. Jadi tolong sing badek-badek iki ojo nang masjid, ganggu irunge wong. Lah terus gimana Beb? Ya aduso, sik mambu gawe minyak wangi, sik mambu adus minyak wangi. Harus wangi. Khususnya suami wangi depan istri, istri wangi depan suami. Perempuan kalau keluar rumah wewangian hanya di dalam, yang dalam bajunya saja diwangikan, pakai deodoran supaya keleke gak mambu. Tapi baju jangan diberi parfum. Perempuan keluar rumah pakai parfum, baunya dicium laki-laki, membuat lelaki bergairah. Kata Rasulullah, ayyumamra'atin tatayyabat liyajid rihaha 'inda rijalil ajanib fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang keluar dari rumahnya memakai minyak wangi agar dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu adalah wanita yang menghadangkan dirinya untuk berzina. Bapak-bapak, bojomu nek badhe berangkat teng kondangan semprotane kewangian larangan, gak usah berangkat. Terlalu wangi tidak boleh, haram. Ini ae wis gawe akal sehat. Gawe akal sehat. Istri kita memakai minyak wangi yang begitu harum ke tempat yang di situ dia campur laki perempuan, ate lapo. Kalau dia cuman ingin agar tidak bau, nggak perlu sebegitu banyaknya. Memang pengen dicium laki-laki, berarti menghadangkan dirinya untuk berbuat zina. Loh kok bojo nih gak cemburu? Niki bojo model apa? Makanya bapak-bapak tak elingno. Kalau istri sampean mau kondangan, jangan boleh pakai minyak wangi. Kalau harus tukokno minyak kampak. Tak jamin lanang gak nyedek. Kalau di rumah baru pakai minyak wangi supaya suami itu merasakan nikmatnya. Tapi kalau di luar lapo. Nah, wangi itu dicintai Rasul asal jangan salah. Laki-laki ini sunnahnya yang wangi. Mau ke masjid, mau ibadah qiyamul lail di rumah, atau mau berjumpa dengan orang bermuamalah. Jadi kesannya umat Islam itu wangi, kecuali perempuan hanya menutup bau badan kalau di luar. Di dalam rumah tuh kok no minyak wangi sing larang, tapi di rumah.
Selesai bab dohir wangi. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud wangi di sini itu bukan cuman sekedar wangi bau, tapi wangi dalam segala hal. Wangi dalam bertutur kata, wangi dalam berpikir, wangi dalam berbuat. Maknane Kanjeng Nabi itu suka keindahan, wewangian, bicara yang wangi. Maknanya bicara yang baik, lemah lembut. Berbuat yang baik, ojo geradak geruduk, segala sesuatu yang wangi. Berpikir yang wangi, jangan suudzon, jangan prasangka buruk. Wangi di sini diartikan sesuatu yang indah. Semuanya bisa kita pakai. Semua bisa kita pakai. Makanya kalau ada orang berbicara, omongnya kasar, berarti gak wangi. Itu gak dicintai oleh Nabi. Yang kedua, An-Nisa, Rasul paling suka perempuan, wanita. Artinya bisa dua macam. Yang pertama, yang disebut Rasul suka dengan wanita, artinya suka dengan istri-istrinya. Suka dengan istrinya, nek sing bojone siji istrinya. Nek koyok kula mbek Kanjeng Nabi istri-istrinya. Sampeyan siji ae alaihanah ya wa alaihanamut. Kon kakean maca donga iku pas tahlilan kon. Makane gak nambah-nambah. Cinta dengan istri. Istri-istri Rasul itu dicintai oleh Nabi. Adil, tidak ada seperti beliau. Kalau kita seorang suami tidak pandai untuk mencintai istrinya, berbuat baik dengan istrinya, itu kita bukan khairukum yang dikatakan Rasulullah. Kandani. Jadi yang dimaksud nisa adalah istri. Kita diajarkan untuk bagaimana berlaku terbaik buat istri. Khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan istrinya. Aku orang yang terbaik di antara kalian karena aku paling terbaik dalam berbuat dengan istri-istrinya. Hadirin, khairukum li ahli. Ini sangat menarik. Kenapa? Kita ini kadang-kadang cari cap kebaikan itu dari orang. Jadi napa sih nek istilahnya zaman saiki pencitraan. Nih, sekarang ini kan banyak orang pencitraan di Facebook, pencitraan di media, pencitraan di masyarakat. Percuma Anda cari pencitraan orang lain. Yang paling tahu kita itu istri dan anak. Makanya kalau kita bisa baik dengan istri dan anak, orang lain pasti baik. Orang terdekat kita lah yang tahu siapa kita. Nih. Makanya gimana caranya kita menjadi orang terbaik di hati istri dan anak. Otomatis di mata orang kita akan terbaik. Tapi yang di mata orang baik belum tentu di mata istri dan anaknya baik. Dan itu pencitraan saja depan orang. Padahal sing di omah wis gak kuat itu. Ngadepi wong iku. Makanya diajarkan nisa. Ini definisi pertama. Definisi kedua, bukan nisa, tapi ada takdirul mudhof.
karamatan nisa. Yang paling kucintai atas duniamu adalah orang yang menghargai wanita. Jadi memang Nabi itu datang dengan agama syariat yang sempurna, dengannya wanita diangkat kedudukannya. Dulu saya pernah baca buku, orang Yahudi, orang Nasrani itu agama yang mereka buat, bukan yang aslinya, sangat merendahkan wanita. Orang Nasrani itu kalau perempuannya haid dikunci di kamar, kayak wong kesurupan ngono. Orang Yahudi itu kalau punya anak, istri itu bisa diwariskan. Nih. Bahkan anak perempuan itu seperti budak boleh dijual. Wis wedok gak ono regane blas. Tapi semenjak datangnya Islam diangkat itu perempuan, surga di telapak kaki ibu apa bapak? Ibu itu bapak. Al-Quran ada surat namanya An-Nisa, gak ono Ar-Rijal. Ada surat namanya Maryam, perempuan. Ada kisah-kisah heroik di Al-Quran, ceritanya Asiyah, Imra'atu Fir'aun dan lain-lain. Wah, diangkat tinggi perempuan. Jadi Nabi itu suka umat Islam menghargai wanita. Wanita jangan didiskreditkan. Tapi wanitanya ojo kebablasan. Sebab kebablasan itu malah justru akan menjatuhkan dirinya. Emansipasi ini menjatuhkan diri. Minta warisan disamakan, enggak 2:1, ini jatuhkan diri. Minta kebebasan berpakaian, enggak kudungan, enggak kelambian sing kena, ini justru menghancurkan atau merendahkan dirinya, kebablasan. Jadi hargailah wanita, hargai wanita. Rasul suka dengan orang yang menghargai wanita. Saya pernah hidup di Indonesia, saya pernah hidup di Timur Tengah, saya pernah hidup di Barat. Saya hidup di Indonesia, alhamdulillah Indonesia masih titik lumayan aman, tapi gak aman-aman nemen. Kalau yang aman negeri Arab perempuan. Saya masih ingat kalau naik mikrolet, di dalam mikrolet itu isinya 6, ada perempuan, laki nggak berani masuk. Segala hal kalau sudah antri laki perempuan, perempuan didulukan. Itu sudah menjadi adat mereka, menghargai wanita. Iya. Di negeri Arab hal ini istimewa. Perempuan dihargai. Satu. Di Barat, blas, lanang wedok podo, enggak ada bedanya. Ini wong wedok lanang kan bedanya belas. Di Indonesia masih lumayan, walaupun tidak seperti di Timur Tengah dalam menghargai wanita. Kenapa? Karena perempuan Indonesia ini sudah mulai ke barat-baratan, akhirnya gak diregani. Islam agama menjunjung tinggi wanita, tapi arti menjunjung tinggi bukan memberikan kebebasan yang kebablasan. Karena di Eropa itu perempuan kerja, kemudian laki perempuan campur, celono cekaan, sembarang kali gak diregani.
Ini yang mesti untuk kita pahami. Kalau kita menghargai wanita, berarti kita punya selera sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sing tak delok-delok nggih, perempuan di Indonesia niki sing dihargai sing ayu. Nek sing gak pati ayu gak ono sing ngregani. Nggih. Nek numpak pesawat wong wedoke ayu, gak iso ngunggakno tas rebutan lanang iki. Nek sing elek angkatan dhewe ngono lho. Nggih. Numpak mikrolet nggih ngoten, nek wong wedok ayu didhisikno, monggo Mbak, monggo. Ayu. Nek sing elek ngruweti ae. Nggih. Nah, ini enggak benar. Yang kedua, yang ketiga, hobinya Nabi wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Nabi itu kalau refreshing, kapan kita itu refreshing? Kita kan kalau refreshing sore tangi kopi, terus udut ambek ndek ngarepe TV. Wis koyo donya WEDE wis. Nih, itu refreshingnya kita. Nih, refreshing kita ini, tenangnya kita itu dengan macam-macam. Tapi Nabi refreshingnya apabila Allahu Akbar. Refreshing, hilang semua masalah. Bawaannya enak, terus mari rokokan lak wis lega. Ngomong iku rapi, teratur ngono. Lek wis mari kene udut ambek kopi. Kanjeng Nabi setelah sholat tenang, nemui wong kabeh enak. Jadi refreshingnya Nabi sholat. Maka itu jadikan sholat kita itu benar-benar sholat yang membawa ketenangan batin kita. Ya. Nah, setelah Nabi mengatakan, aku seneng nikmati enak dunya iku ini tadi. Kemudian qala Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar mendengar Rasul berkata seperti itu, mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, benar kau wahai Nabi Muhammad. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalatha." Kalau saya ya Kanjeng Nabi, nek aku loh yo, nek aku seleraku di dunia ngapunten beda kali jenengan. Napa-napa selerai Abu Bakar Siddiq niki napa? An-nadhar ila wajhi Rasulillah. Seleraku di dunia ini paling nikmat memandang ke wajahnya Nabi Muhammad. Kalau sudah duduk dengan Rasulullah, lali masalah, gak kenal sumpek, seneng hati duduk dengan Rasulullah. Ya. Itu yang disukai oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya memang jelas hadirin, duduk dengan Nabi itu lebih enak dari surga kok. Wong surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Makanya orang-orang itu dulu mereka mengatakan surga bukan nomor satu. Ketemu Nabi Muhammad nomor satu, surga nomor dua. Kalau umpama Rasulullah nggak di surga, ya dimanapun itu Nabi, itu tujuan saya. Surga nomor dua. Kemudian yang paling enak di dunia ini ya Rasulullah. Jadi istilahnya saya takwilkan, kalau Sayyidina Abu Bakar kan bisa ketemu Rasulullah, lah kita kan nggak bisa. Rasul telah tiada, maka yang ada majelisnya seperti ini. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar seakan-akan mengatakan paling enak di dunia majelis taklim, karena seakan-akan duduk dengan Rasulullah. Nih, ini pertama. Wa infaqu mali ala Rasulillah,
Yang kedua, dunia ini paling nikmat ketika aku mengeluarkan hartaku untuk Rasulullah. Saya takwilkan lagi. Kalau saat ini hobi Sayyidina Abu Bakar adalah menyisihkan harta untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Nikmat ketika uang keluar itu nikmat. Itu Sayyidina Abu Bakar. Uang sebagian yang dia miliki keluar untuk dakwah Nabi, untuk pondok pesantren, untuk majelis taklim, untuk nyekolahno anak di pesantren. Keluar uang untuk dakwah Nabi itu nikmatnya luar biasa. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan memang terbukti habis harta Abu Bakar hanya untuk disedekahkan di jalannya Nabi Muhammad. Nggih hadirin. Itu nikmat. Jadi sampean nek umpamine punya peran dalam hal seperti itu, nikmatin. Karena ini hobinya Sayyidina Abu Bakar. Terakhir, wa an yakuna ibnati tahta Rasulillah, nikmatnya dunia ketika anakku dipinang oleh Nabi Muhammad, sudah nggak ada duanya. Dalam riwayat yang lain, hadis kayak ini persis ada riwayat yang lain. 3 tadi, pertama memandang wajah Nabi, menginfakkan harta di jalan Nabi. Yang ketiga bukan anak, yang ketiga wassalatu alaika, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi nek tak takwil no maneh, Sayyidina Abu Bakar niku hobinya hadir majelis taklim, ngetokno duit membantu majelis taklim, dan kemudian sholawatan. Tadi wong-wong sing duwe majelis taklim sholawatan niki hobine Sayyidina Abu Bakar. Ada yang hobinya seperti itu. Paham? Jadi ada orang yang jalan hidupnya ini bikin majelis taklim, sholawatan, bikin acara di sana, bikin acara di sini, uang keluar loh rek. Mbok kira nggih majelis niku oleh duit ah. Nggih. Bikin majelis niku duit sing metu. Meluarkan buat sewa ini, buat bayar ini semua ini ada pengeluarannya. Nah, ketika kita mengeluarkan uang kita untuk itu, kemudian hadir majelis, sholawat, ini adalah jalannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yes. Tadi nek sing seneng sholawat itu kayak Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, faqala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar siji maneh iki. Radhiyallahu an, sadaqta ya Abu Bakrin, benar kau wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalatha, kalau saya bedo maneh, yang paling aku sukai di dunia ini, yang pertama amar ma'ruf, ngejak wong berbuat baik, rekrut orang ke majelis dakwah, ayo nang majelis taklim, ayo seneng. Wanahi anil mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Senenge, hobine, nek ketok mungkar langsung ingatkan. Dan yang terakhir wathaubul khalaq, dan pakai baju yang sederhana. Sayyidina Abu Bakar memang sederhana. Jadi Sayyidina Umar sederhana. Jadi khalifah pun sederhana. Jadi presidennya sederhana. Dalam riwayat yang lain, iqamatul hudud. Iqamatul hudud itu menerapkan hukum Islam dengan benar. Maksudnya nek ono sing zina dirajam, nek ono sing nyolong dipotong tangane. Ini semua paling digemari Umar bin Khattab, menegakkan hukum. Jadi ada kadang-kadang saudara kita, dia mungkin
tidak seperti yang digemari Sayyidina Abu Bakar, sholawatan dan lain-lain. Ya seneng, tapi tidak, konsentrasinya lebih di yang lain. Nahi mungkar, amar ma'ruf. Nih, pokoknya ngurusi hama-hama, ngurusi orang-orang yang gak beres. Rodok kereng titik. Nah, yang seperti itu berarti dia ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Wis, iki corone Sayyidina Umar. Yang ketiga, qala Utsman, sodakta ya Umar, kau benar wahai Umar, hubbiba ilayya minad dunya thalatha. Kalau buat saya dunia paling indah itu 3. Apa? Isba'ul ji'an, memberi makan santunan untuk orang-orang miskin. Wa kiswatul uryan, memberikan baju orang-orang yang miskin. Wa tilawatul Qur'an, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah niki isba'ul ji'an wa kiswatul uryan itu bisa dijadikan satu. Artinya hobinya Sayyidina Utsman itu mengentas kemiskinan. Ada saudara kita yang berjuang melalui pemerintahan. Kan di pemerintahan dia berpolitik tapi lurus, nggak korupsi, dia ingin menguasai hukum, menguasai pemerintah demi untuk mensejahterakan. Ada yang seperti itu perjuangannya, itu Sayyidina Utsman. Jadi macam-macam hobine wong iki sing api-api. Ono sing seneng majelis taklim dan enggak paling bener. Ada lagi yang bener. Ada yang ngurusi amar ma'ruf nahi mungkar iqamatul hudud. Ada yang ngurusi pemerintahan agar rakyat ini sejahtera. Ada yang ngurusi majelis-majelis taklim supaya rakyat iki pinter. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sodakta ya Utsman, benar kau Utsman, kalau saya yang aku cintai dari dunia 3 hal. Yang pertama, al-khidmatu lidhaif. Aku suka berkhidmah kepada tamu. Paling seneng mbek tamu. Waktu dan uangnya dia gunakan untuk mengikram tamu, memuliakan tamu. Wasaumu fis saif, banyak-banyak puasa di musim panas, karena musim dingin puasa biasa, musim panas ini yang luar biasa, artinya mujahadah. Wadharbu bisayf, kemudian jihad di jalan Allah, ya mujahadah, nuntut ilmu, perang jihad fisabilillah. Kalau enggak ada nuntut ilmu, intinya kalau Sayyidina Ali lebih condong kepada hal yang berkaitan dengan mujahadatun nufus, tasawuf, tarekatan, senenge tarekatan, zikiran, jamu tamu, niki doyanane Sayyidina Ali. Ada orang yang tirakatan senengane, wonten nggih? Saudara kita niki gak istiqomah majlisan, dia gak tahu ngurus amar ma'ruf nahi mungkar, gak tahu, tapi uripe tirakatan di pondok, tirakatan di omai. Niki jalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib biarkan. Nah, Sayyidina Abu Bakar hobinya ini, Umar itu, Utsman ini, Ali ini, gak tahu tukaran wong-wong itu. Dan tidak ada yang merasa paling benar, semuanya bagi tugas. Nah kalau kita kan enggak, sing bener aku, enggak boleh. Semua punya kecondongan masing-masing. Nih, iso-iso koyok gak tanpa sengaja kita ini umat Islam bagi tugas satu sama lain. Orang-orang Muhammadiyah nggak bisa kayak NU mencetak kader santri-santri apal alfiyah, zubat, pinter moco, gak iso. Hebat orang NU kalau mengkader ulama.
Sing mateng-mateng alfiyahe maca kitab tafsir Quran wong NU. Tapi wong NU yo gak iso gawe rumah sakit kayak Muhammadiyah. Gak iso gawe universitas sebagai Muhammadiyah. Kan bagi-bagi tugas. Nih. Wong NU mbek Muhammadiyah nggak bisa sesemangat jamaat tablek untuk berdakwah. Ndi tahu ketok kon kiai atau ustadz Muhammadiyah nggawa karpet, nggawa kloso, nggawa sego, masak di masjid, dakwah ngejak wong nang masjid gak ketok. Itu orang jamaah tablek hebat. Sampai di pelosok-pelosok. Petangulan kadang-kadang gak boleh, minim 40 hari. Keluar 40 hari dakwah baru mulai ketemu anak bojone. Haya. Sudah jangan dikomplain. Ono sing komplain opo ae jamaah tablek. Anak ditinggalno petangulan, anak bojo ditinggal petangulan, anak ditinggalno 40 dino. Dul. Kon wong dakwah ninggalno anak bojo petangulan kok ribut. 40 dino tok kok ribut. Di Hongkong TKI ku 120.000, petang tahun 5 tahun, kok kon gak komplain? Keluar negeri untuk TKI, TKW, kon gak komplain. Keluar 40 hari untuk dakwah, kok kon komplain? Utekmu konslet. Sudah biarkan, itu kelebihan mereka. Dan ngapunten gitu. Mereka keluar dengan uangnya sendiri. Kano sing dibayar. Nah Habib Jamal, kano amplop ya gak berangkat rek. Kayak argo rek, tambah ado, tambah larang rek. Kita mungkin nggak bisa kayak mereka. Makanya kadang-kadang saya kalau dakwah ke Irian dan kemana, saya ikut nimbrung ke mereka. Ilmu mereka banyaknya masih pas-pasan, minim bahkan. Tapi semangat dakwahnya lebih, itu kelebihan mereka. Jadi semua itu punya kelebihan hadirin. Nah, hanya saja kalau sahabat itu dengan spesifikasi sendiri-sendiri nggak ada masalah, saling mencintai, kita aja yang ruwet. Ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini, ya sudah. Kita bagi tugas masing-masing, saling menghargai, saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh no. Hadirin, selesailah perbincangan antara sahabat Nabi di hadapan Rasul. Gak terima malaikat. Malaikat mendengar perbincangan hobi mereka, datang. Fabainama hum kadzalik idza Jibril datang bisiki Kanjeng Nabi. Faqala arsalani Allah tabaraka wa taala. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma sami'a maqalatakum, mendengar Gusti Allah perbincangan di antara kalian. Wa amaraka antas alni amma uhib in kuntu min ahli dunia. Kemudian ditanya, kalau aku penghuni dunia, apa yang paling aku sukai? Ma tuhib in kunta min ahli dunia. Faqal irsyadud dhalin. Kalau saya jadi orang, wah iki bahaya ini. Kok bahaya ini? Sayyidina Abu Bakar hobinya itu, Sayyidina Umar hobinya itu, tapi tidak tahu pahalanya. Tahu pahalanya? Tidak tahu. Yang paling untung ini malaikat. Ketika orang berbuat tahu pahalanya. Makanya katanya malaikat, nek aku dadi menungso, aku urip mek donya sing tak lakoni 3 hal ini. Kenapa? Sebab awak roh bocoran, ganjarane kaya opo perbuatan ini. Apa? Yang pertama kata beliau irsyadud dhalin.
membimbing orang-orang yang sesat. Dakwah. Bimbing wong-wong sing sesat-sesat, preman-preman ditobatno. Mengorbankan waktu dan hartanya untuk pondok pesantren, menerima orang-orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Jadi saya tahu betul ganjarannya. Ngejak uang kenal Gusti Allah itu pahalanya besar sekali. Makanya kalau saya jadi manusia, irsadul zalim wa mu'anasat al-ghuraba al-ghanitin. Kemudian memberikan kebahagiaan untuk orang-orang asing. Ya, yang mereka bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Jadi kalau di kota, di kampung kita ada orang asing yang masuk ke kota kita, nggak punya tempat, nggak punya apa, kita sediakan dia, kita bantu dia. Ini mu'an, itu ganjarannya gede, karena dulu orang itu hadirin nggak kayak sekarang. Orang dulu itu, jadi gini, orang dulu itu kalau mau ke Jakarta, itu dari Malang numpak motor, dino pertama sik sampai Tuban, hari kedua sik sampai Cirebon, hari ketiga baru sampai Jakarta. Iki lah gak sak jam tet Jakarta. Nah, ketika mampir itu kan mereka ghuraba, orang asing di negeri tersebut, bingung nginep di mana. Zaman biyen gak ono hotel. Zaman biyen nggak ada penginapan, jadi bingung nginep di endi. Disitulah ayo ditampung. Itu dulu. Nah sekarang sulit. Mu'anasatul ghuraba ini sulit. Mau batu hotel tok isine. Nih. Makanya kalau ada orang yang dia lagi mau perjalanan, kita bantu, itu pahalanya besar. Wa mu'awana ahlil iyal mu'sirin. Dan yang ketiga, membantu saudaranya yang dalam keadaan kesusahan ekonomi dan dia punya banyak anak. Tuh anak telu papat, Pak SPP ini ditanggung siji, anakmu sekolah SPP ini tak tanggung. Ganjarannya gede. Nah itu faqala Jibril. Sudah? Itu yang senangi oleh Jibril. Wa qala Jibril yuhibbu Rabbul Izzah jalla jalaluh min ibadihi thalatha khisal. Dari semua hamba Allah yang paling dicintai adalah 3 hal. Yang pertama, badlul istita'ah. Badlul istita'ah itu mengorbankan kemampuan, berkorban untuk berbuat baik. Dalam riwayat yang lain bukan ini. Yang riwayat yang lain mengatakan yang paling disukai oleh Allah, rajulun lisanuhu radbun li dzikrillah. Yang hamba yang paling dicintai Allah, yang lisannya enggak pernah berhenti dari menyebut nama Allah. Wong sing seneng zikiran. Terus lisannya itu nggak pernah dibuat ngerasani orang, gak tahu kayak ngomong sing gak manfaat, gak tahu digawe ngakali wong. Lisan hanya dipakai untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam riwayat yang lain adalah hamba Allah yang syakirin, syukur be Allah. Jadi kalau dikasih kenikmatan itu disyukuri hadirin. Sampai Rasulullah mengajarkan kalau kita habis makan, wa yundabu an yal'ak asabi'ahu. Nggih. Sampai nek mari mangan selesai sadurunge weso duduk ngeragas iku sunah iku. Kenapa? Ngene loh.
istrimu memasakkanmu makanan. Piring iku mbok entekno bersih sampai mbok glogop. Bojomu melihat kamu menghabiskan makanan masakan dia, girang nopo susah? Girang, merasa puas. Masakanku enak sampai bojoku koyok ngono are. Maknanya istri itu bahagia melihat suami, anak yang memakan makanan yang telah dia masak. Begitu pula Allah. Ketika memberi kita kenikmatan, kemudian kita habiskan kenikmatan, alhamdulillah. Gusti Allah niku seneng. Iki syukur. Syukur hambaku iki. Tapi kalau kita dikasih rezeki sama Allah, satu piring dipangan separuh dibuat, gak syukur. Istri Anda yang masakan ngono, pangananku gak enak dibuat, gak dipangan, gak dientekno. Nah itu. Jadi ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Tambah cinta Allah kepada kita, dan Allah justru la in syakartum la azidannakum, tak tambahi maneh kon. Gara-gara betul-betul dia nyukuri apa yang saya beri. Kemudian wal buka'in dan nadamah, dalam riwayat disebutkan Allah paling cinta dengan hamba yang senantiasa nangis menyesali kesalahan dan perbuatannya yang salah. Ngiling-ngiling dosa, ya Allah, seneng. Innallaha yuhibbu min ibadihil mulihin. Bakain, orang yang suka nangis mbek Allah, iku dicintai Allah. Bahkan ada riwayat wong sing di dunya kakean nangis mbek Allah, di akhirat gak oleh nangis. Jarene Gusti Allah, malaikat ojo diweden-wedeni hambaku iki. Wis cukup di dunya nangis karena aku. Sekarang buat dia senyum. Buat dia senyum sekarang. Karena di dunia sudah sering nangis karena Allah. Nah kita yang di dunia gak tahu nangis sih siap-siap kon. Ngejer kon di akhirat no. Nih, urip gak tahu nangis belas. Niku urip sing gak tahu nangis, urip atine wong sing kasar, hatinya orang yang kayak batu, gak pernah nangis. Terus gimana? Nangis kapan? Tengah malam. Jam 3 tangi, setengah 3 lek saiki usubune jam 2:30 ngene, jam 2:30 bangun, siap-siap donga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku salah ya Allah, dus pang ibadahku gak karo mbek nangis, mbek nyeluk ya Allah, ya Allah, nangis, biasa no nangis. In lam tabki fatabaki, kata Imam Haddad, nek kon sik durung iso nangis, wis tangis-tangis nom iling-ilingen utangmu. Iling-ilingen opo ae, sementing nangis. Karena kita punya hati kalau nggak pernah nangis kasar. Inam tabki fatabaki, nangis tengah malam. Katanya Rasulullah, 7 golongan masuk surga hari kiamat. Ainun fadat li khasyatillah. Orang yang di tengah malam bangun meneteskan air matanya. Nah itu dicintai Allah. Wasabr indal faqah, terakhir orang yang dicintai Allah ketika diuji dengan kemiskinan sabar. Ya, seperti saya sampaikan, orang yang diberi kekayaan syukur dengan orang miskin yang sabar kedudukannya sama. Mana yang lebih afdol? Miskin sabar, kaya syukur. Mana yang lebih afdol? Kata Imam Ghazali, podo. Loh kok? Iya, sama. Orang kalau dikasih kekayaan syukur, itu kalau miskin sabar. Orang yang miskin sabar dikasih kekayaan syukur, sama. Jadi sampai ningali wong miskin sabar, iku titenono, iku lek soge syukur. Sampai ndelok wong soge syukur minta ampun, dikei Allah syukur, kaya syukur. Titenono, wong iku lek melarat, mumpamane jatuh melayat bakar sabar. Itu pemikiran Imam Ghazali yang sempurna. Sebab orang-orang kadang-kadang mana yang lebih afdol? Kaya syukur, sabar, sama. Miskin sabar, kaya syukur itu sama.
sama-sama mengingat Allah dalam semua keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi berkat bulan Maulid Gusti Allah memberikan kepada kita hati yang bersih, niat yang lurus, dan insya Allah kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sirril Fatihah.